Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan makalah ini. Salawat serta salam saya kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Wahib, yang telah memberikan saya tugas penyusunan makalah ini. Sesuai dengan materi yang telah Bapak berikan, saya berharap bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam memahami materi tentang budaya organisasi dan nilai-nilai publik dalam birokrasi. Saya Nabila Lutfia Az-Zahra menyadari bahwa di dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu saya memohon kepada Bapak dosen dan teman-teman semua untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya. Atas kritik, saran, dan masukannya, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang budaya organisasi dan nilai-nilai publik dalam birokrasi. Yang pertama, latar belakang. Budaya organisasi sangat berpengaruh penting dalam kemajuan perusahaan yang tumbuh melalui proses perkembangan gagasan yang diciptakan oleh pemimpin perusahaan, kemudian ditanamkan kepada anggota organisasi. Selanjutnya, budaya dikembangkan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Dalam sebuah organisasi, budaya organisasi tidak akan berkembang menjadi organisasi yang maju tanpa mempertahankan budayanya. Organisasi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi respon terhadap lingkungan eksternalnya. Selanjutnya, yang A, pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecah masalah-masalah organisasinya. Dalam budaya organisasi, terjadi sosialisasi nilai-nilai dan menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang per orang di dalam organisasi. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi. Gilman dan kawan-kawan dalam Sutrisno 2015. Budaya organisasi dalam KOSDI 2011 terdapat pendekatan yang bisa digunakan guna melihat lebih dalam mengenai budaya organisasi, yaitu pendekatan simbolik interpretif dan pendekatan fungsionalis. Pendekatan simbolik interpretif merupakan pendekatan yang menunjukkan bahwa simbol merupakan inti kehidupan kultural dalam sebuah kelompok atau organisasi. Secara kategoris, simbolis terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu objek-objek fisik, perilaku, dan ekspresi verbal. Yang B, nilai-nilai budaya organisasi. Miller 1984 menyatakan ada 8 nilai primer dalam budaya organisasi yang masih relevan saat ini, yaitu 1. Asas tujuan perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang menetapkan tujuannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki manfaat bagi pelanggannya dan yang dapat memiliki manfaat kepada pelanggannya dan membangkitkan semangat serta motivasi kerja pada karyawannya. Yang kedua, asas konsensus. Suatu perusahaan yang sukses di masa depan ialah yang pemimpinnya berhasil membuat kearifan kolektif dalam membuat keputusan, yaitu keputusan bersama yang dibuat sebaik mungkin. Yang ketiga, asas keunggulan. Keunggulan merupakan semangat yang menguasai kehidupan dan jiwa seseorang atau perusahaan. Keinginan atau motivasi keunggulan adalah
proses yang tidak pernah berakhir dan dapat memberikan kepuasan sendiri. Yang keempat, asas kesatuan kita semua adalah pekerja, tetapi juga manajer. Begitu juga sebaliknya, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan tidak lagi terpecah-pecah dalam kelas-kelas secara tradisional. Yang kelima, asas prestasi hukum utama bagi perilaku manusia ialah bahwa perilaku merupakan fungsi dan konsekuensinya, dan perilaku yang menghargai akan meningkatkan prestasi. Yang keenam, asas empiris keberhasilan perusahaan di masa datang dan juga saat ini tergantung pada kemampuan untuk berpikir realistik, jelas, kritis, dan kreatif. Untuk itu diperlukan data nyata atas dasar empiris sepanjang waktu yang perlu diketahui dan dilihat oleh para karyawan. 7. Asas keakraban adalah kemampuan berbagi rasa dengan cara yang utuh dan penuh percaya, yang pada gilirannya akan memberikan penghargaan yang tulus dan penuh perhatian mengenai kepentingan pribadi yang bersangkutan. Yang ke-8, asas integrasi kepemimpinan. Itu membutuhkan pengikut mengikuti pemimpinnya atau bawahan mengikuti atasannya, karena yakin bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemimpin atau atasannya benar. Selanjutnya, peran budaya organisasi. A. Perekat anggota organisasi dan menyatukan organisasi awal menjadi anggota organisasi. Agar diterima sebagai anggota organisasi harus menyesuaikan, menerima dan menerapkan budaya organisasi. Anggota organisasi hendaknya mengerjakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang B. Identitas organisasi. Budaya organisasi menunjukkan identitas organisasi kepada orang luar organisasi. Budaya organisasi yang berbeda memberikan identitas yang berbeda dan memberikan kebanggaan. Yang C. Motivasi. Budaya organisasi merupakan energi yang memotivasi anggota organisasi untuk bertindak mencapai tujuan organisasi. Yang D. Mengembangkan komitmen rasa memiliki. Yang E. Konsistensi. F. Memperkecil konflik dan perbedaan. G. Mengurangi ketidakpastian. H. Keunggulan kompetitif. C. Sumber-sumber budaya. Menurut Toshi Rizzo Carroll dalam Munander 2001, budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh umum dari luar. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Contoh sumber budaya organisasi menurut David Dreman 1992. A. Pengaruh pemimpin yang dominan. B. Sejarah dan tradisi perusahaan. C. Harapan perusahaan. D. Pesaing, pemasok, konsumen. E. Sistem informasi. F. Teknologi, produk dan jasa. G. Tujuan, nilai-nilai dan kepercayaan. H. Prosedur dan kebijakan. I. Sistem imbalan dan pengukuran. J. Legislasi dan lingkungan perusahaan. D. Urgensi budaya organisasi dan pentingnya budaya organisasi. Menurut Kreitner dan Kinnicki 2013, budaya organisasi mempunyai empat fungsi, yaitu A. Memberikan identitas kepada pegawainya. B. Memudahkan komitmen kolektif. C. Mempromosikan stabilitas sistem sosial. D. Membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Menurut Andreas Lacko 2006, fungsi budaya organisasi untuk A. Memberikan sense of identity kepada anggota organisasi untuk memahami visi, misi, dan menjadi bagian integral dari organisasi. B. Menghasilkan dan meningkatkan komitmen terhadap misi organisasi. C. Memberikan arah dan memperkuat standar perilaku untuk mengendalikan pelaku organisasi agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah disepakati bersama. D. Membantu dalam mendesain kembali sistem pengendalian manajemen. F. Membantu manajemen dalam penyusunan skema sistem
kompensasi manajemen untuk eksekutif dan pegawai. F. Sebagai sumber daya kompetitif perusahaan apabila dikelola dengan baik. Kesimpulan, budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana pegawai mempersepsikan karakteristik dari budaya suatu organisasi, bukannya dengan apa mereka menyukai budaya itu atau tidak. Artinya, budaya itu merupakan suatu istilah deskriptif. Budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Komitmen organisasi secara umum merupakan suatu ketentuan yang disetujui bersama dari semua personil dalam suatu organisasi mengenai pedoman pelaksanaan serta tujuan yang ingin dicapai bersama di masa yang akan datang. Definisi dari komitmen organisasi sangat banyak dan masing-masing pendapat berbeda sesuai dengan ahli yang menyatakan pendapat tersebut. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.